untuk membahas kejanggalan-kejanggalan kematian sekeluarga yang tewas mengering di dalam rumah. Lebih lengkap, kita terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri yang sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, apa yang Anda lihat dari penemuan 4 jenazah yang berada di dalam rumah dan mengering? Ketika kita bicara tentang kematian atau penyebab orang meninggal dunia, sesungguhnya bisa kita pilah ke dalam 4 kategori. Singkatannya adalah NASH, NASH. N adalah natural, artinya seseorang meninggal dunia karena faktor yang alami, karena sakit, karena faktor usia, dan faktor-faktor alami lainnya. Yang kedua adalah A, accident. Jadi seseorang kehilangan nyawa karena adanya kecelakaan, tersengat listrik, kepala yang terbentur benda keras, atau peristiwa-peristiwa kecelakaan lainnya. Yang ketiga adalah S, suicide atau bunuh diri, dan yang keempat adalah pembunuhan. Nah, 4 kategori penyebab itulah yang semestinya bisa menjelaskan tentang peristiwa ini. Namun persoalannya adalah karena dalam peristiwa ini yang meninggal adalah 4 orang, maka menurut saya kita tidak bisa pukul rata langsung menyimpulkan serta-merta bahwa penyebab kematian mereka semua adalah sama. Penting kiranya bagi otoritas kepolisian untuk memilah satu persatu. Misalnya, mayat A meninggal karena apa, mayat B meninggal karena apa, dan seterusnya, sehingga bisa dipastikan siapa yang meninggal karena faktor alami, siapa mungkin yang meninggal karena kecelakaan, siapa yang bunuh diri, dan siapa pula yang meninggal akibat pembunuhan. Artinya Anda melihat ada penyebab ataupun motif yang berbeda-beda dari penyebab kematian 4 orang ini? Bukan motif ya. Kalau kita bicara tentang kematian, maka kata motif hanya relevan pada S, pada suicide atau bunuh diri. Sementara untuk penyebab kematian yang lain, yaitu penyebab alami, kecelakaan, dan pembunuhan, maka istilah motif tidak berlaku. Nah, karena orang yang meninggal dunia dalam peristiwa ini lebih dari satu, maka kemungkinan adanya gabungan beberapa penyebab itu sangat mungkin terjadi. Ambil misal, ada barangkali satu orang yang menghabisi anggota keluarganya. Berarti kita bicara tentang homicide, pembunuhan. Lalu orang ini setelah menghabisi anggota keluarganya, dia putuskan untuk juga menghabisi dirinya sendiri. Berarti bunuh diri. Nah, ini jadi contoh, jadi ilustrasi betapa ketika kita jumpai kasus orang yang meninggal dunia, misalnya di satu TKP dan mereka adalah satu keluarga, kita patut berspekulasi adanya penyebab yang lebih dari satu, gabungan penyebab atau kombinasi penyebab yang membuat orang-orang tersebut meninggal dunia. Karena itu dari saya katakan perlu dipilah satu persatu penyebab kematian masing-masing jenazah. Mas Reza, kalau dari polisi kan mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi ditemukan menu makanan dan juga sejumlah kejanggalan lain seperti bedak bayi yang baru dibeli padahal tidak ada bayi di sana. Anda melihat ini kejanggalan yang direncanakan atau seperti apa? Kita acap kali menyimpulkan bahwa kalimat tidak ada tanda kekerasan sebagai tanda ini bukan merupakan akibat dari perbuatan pidana. Padahal belum tentu. Pembunuhan atau perbuatan pidana bisa saja dilakukan sampai mengakibatkan orang meninggal dunia tanpa ada kekerasan. Jadi, terutama sekali teman-teman di kepolisian, andaikan keempat orang tersebut atau sebagian di antaranya meninggal dunia tanpa ada tanda-tanda kekerasan, pokok persoalan yang lebih mendasar adalah apakah dijumpai atau tidak indikasi mereka meninggal dunia akibat perbuatan pidana, termasuk pidana tanpa kekerasan sekalipun. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan adanya bedak bayi dan segala macam, ya saya terus terang tidak memiliki perspektif tentang itu. Tapi memang pantas bagi kita untuk menangkap ini sebagai sebuah kejanggalan. Ketika semua orang yang meninggal dunia tersebut sudah berusia relatif lanjut, tetapi pada saat yang sama ada bedak bayi, tentu ini sepertinya sesuatu yang tidak wajar. Muncullah spekulasi apakah keempat orang tersebut atau sebagian diantaranya mengalami demensia alias kepikunan, ataukah ada kondisi-kondisi kejiwaan lainnya yang membuat kemudian mereka berperilaku tidak sebagaimana kondisi nyatanya. Tetapi ini pemikiran spekulatif yang tetap perlu diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Mas Reza, tidak hanya bedak bayi, tapi tidak ada bayi, tapi juga ada kapur barus di sana ditemukan oleh polisi untuk diduga untuk menutup bau dari jenazah ini. Apakah Anda menduga ada rencana dalam hal ini? Kalau keberadaan bedak bayi dan kapur barus tersebut memang dijadikan sebagai instrumen kejahatan, maka ya berarti unsur pidananya terindikasi kuat. Tapi tetap perlu dipastikan tidak hanya dengan melihat keberadaan bedak bayi atau kapur barus, tetapi yang paling vital adalah bagaimana otopsi berhasil menemukan adanya tanda-tanda pidana
atau tanda-tanda lain yang menjadi penyebab kematian 4 orang tersebut. Tapi adanya benda-benda ini di TKP janggal nggak, Mas Reza? Tadi saya katakan, kalau kita kaitkan dengan usia keempat orang tersebut, memang sepintas lalu ini tanda-tanda ketidakwajaran. Tetapi toh penggunaan bedak bayi atau kapur barus bisa saja untuk berbagai macam hal. Jadi spekulasi tentang barang-barang tersebut, betapapun janggalnya, menurut saya spekulasinya bisa menjadi sangat banyak. Mas Reza, kalau dari warga mengatakan keluarga ini sangat tertutup, bahkan terakhir melihat bulan September tidak ada kegiatan yang terlihat secara tidak dilihat oleh warga, tidak ada tamu bahkan. Apakah bisa kita menduga ini ada dugaan pembunuhan tapi dilakukan oleh salah satu korbannya? Ya, sebagaimana contoh kasus yang saya katakan tadi, berarti kemungkinan ada kombinasi antara homicide dan suicide, antara pembunuhan dan bunuh diri. Tapi kalau khusus kita soroti masalah keengganan warga untuk bersosialisasi, kita kerap kali menganggap keengganan bersosialisasi itu sebagai sebuah masalah. Sehingga ketika ada warga kita yang tidak mau berinteraksi satu sama lain, itu kita anggap sebagai persoalan, sebagai hal yang mengganggu, sebagai hal yang seolah merusak kohesivitas atau kekompakan antar warga. Tetapi penting bagi kita untuk juga membayangkan bahwa keengganan untuk bersosialisasi itu bukan merupakan sebuah masalah, tapi justru merupakan respon terhadap suatu masalah. Indikasinya adalah misalnya kalau kita lihat di tayangan Kompas TV ini bisa kita lihat betapa rumah-rumah tersebut memiliki pagar yang amat sangat tinggi, yang tidak memungkinkan siapapun untuk masuk ke dalam dan tidak memungkinkan pula bagi siapapun di dalam untuk keluar. Ini bisa kita tangkap barangkali mencerminkan mindset atau pandangan orang-orang pemilik rumah tersebut bahwa lingkungan mereka adalah lingkungan yang tidak aman. Dengan demikian, keengganan mereka untuk berinteraksi satu sama lain tampaknya bukan merupakan masalah, tapi justru merupakan respon, bahkan merupakan adaptasi terhadap masalah, yaitu sebagai konsekuensi dari lingkungan yang dirasakan tidak aman, mereka memilih untuk mengurung atau menjaga diri mereka dengan sedemikian ketat, meskipun dengan takaran yang menurut saya juga tidak wajar. Baik. Mas Reza, ada hasil otopsi yang kita dapatkan yang menyatakan bahwa waktu kematian dari 4 jenazah ini berbeda-beda. Seperti apa Anda melihatnya? Berbeda-beda itu menurut saya perlu diterjemahkan ke dalam satuan waktu definitif. Entah itu berbeda dalam hitungan jam atau berbeda dalam hitungan hari, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Tapi sepintas lalu kita bisa membayangkan bahwa ternyata ada anggota keluarga yang meninggal lebih dahulu, baru kemudian anggota keluarga lainnya yang ikut meninggal dunia. Apakah ini merupakan pertanda penyakit menular? Ada satu anggota keluarga yang tidak bisa bertahan hidup, kemudian penularan penyakit itu juga memangsa atau memakan korban anggota keluarga berikutnya. Ataukah sebagaimana yang tadi sempat kita singgung, kemungkinan bahwa satu anggota keluarga sudah menghabisi anggota keluarga lainnya, lalu sang pelaku memutuskan untuk kemudian menghabisi dirinya sendiri. Tetap saja kemungkinan apakah ini penyebab alami atau natural, kemudian kecelakaan atau accident, ataukah bunuh diri, suicide, ataukah juga pembunuhan, homicide, semuanya harus disisir oleh pihak kepolisian. Terakhir Mas Reza, kalau kita masih membuka kemungkinan ada homicide dan juga suicide dalam hal ini, apa yang jadi fokus polisi untuk mengungkapnya? Ya, yang terutama sekali ada tadi saya katakan adalah melakukan otopsi untuk menemukan ada tidaknya tanda-tanda perbuatan pidana pada tubuh masing-masing korban. Tanda-tanda pidana tidak mutlak harus berupa kekerasan, tapi bisa saja near kekerasan, misalnya penggunaan racun atau pembekapan alias menghalangi udara, menghalangi pernapasan, atau faktor-faktor lain. Itu yang merupakan faktor utama atau unsur pertama yang harus diungkap oleh kepolisian. Menemukan ada tidaknya tanda-tanda pidana pada tubuh keempat orang tersebut. Reza Indragiri, psikolog forensik, sudah berbagi di Kompas Petang terkait kasus ini. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih.